Seorang pemuda merantau ke desa terpencil dan menumpang tidur di sebuah masjid tua karena tidak ada tempat lain. Namun saat terbangun, suasana berubah. Kampung sepi, langit gelap, dan semua orang yang ia temui tidak seperti manusia. Dirinya telah masuk ke kampung jin dan tak tahu bagaimana caranya kembali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor kami berikutnya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang telah diolah menjadi narasi menyeramkan. Tonton sampai habis kalau berani. Namaku Dani, usia 24 tahun. Aku baru saja menerima pekerjaan sebagai penjaga gudang logistik di sebuah desa kecil bernama Karangpandan, terletak di perbatasan hutan dan kaki gunung. Karena masih proses penempatan, aku belum punya tempat tinggal tetap. Malam itu, aku diturunkan dari angkot tua di sebuah pertigaan sunyi. Supir bilang, masjid tua itu sering dipakai musafir, tidur saja di sana semalam. Aku melihat bangunan yang dimaksud, masjid tua dengan atap limas, catnya kusam dan banyak bagian lapuk. Tapi karena tak ada pilihan lain, aku melangkah masuk. Lampu redup. Hanya ada satu orang tua yang sedang membaca Al-Quran pelan di pojok. Aku menyapa, tapi beliau hanya mengangguk tanpa bicara. Aku mengambil wudhu dan salat isya. Setelah itu aku berbaring di pojok ruangan, dekat jendela. Malam itu, angin sangat dingin. Aku tertidur. Aku terbangun karena suara azan subuh. Tapi anehnya, suara azannya sangat berbeda. Nadanya panjang, menggema, seperti tidak berasal dari speaker, tapi dari langit langsung. Aku bangkit. Tapi suasana di dalam masjid sudah berubah. Karpetnya bukan lagi lusuh, tapi merah menyala dan bersih. Dindingnya seperti batu hitam mengkilap. Lampunya gantung emas dan bersinar kekuningan seperti pelita. Aku keluar. Kampung di luar masjid. Bukan kampung Karangpandan yang kutahu. Rumah-rumahnya tinggi, berarsitektur seperti zaman kerajaan, ada tiang emas, kubah kecil di atap, dan semua orang memakai pakaian aneh seperti pakaian bangsawan zaman dulu. Aku panik. Ini di mana? Seorang pemuda berpakaian jubah hijau menghampiriku. "Selamat datang, orang baru," katanya tersenyum. Malam aku tidur di masjid. Ini di mana? Dia tidak menjawab langsung. Kau telah melewati batas antara dunia. Ini bukan kampung manusia. Ini alam satu. Tapi tenanglah, kau akan disambut dengan baik di sini. Aku mundur panik. Aku cuma tidur di masjid. Aku harus pulang. Aku harus kerja pagi ini. Namun, pria itu memegang pundakku. Matanya berubah, pupilnya berbentuk vertikal seperti ular. Suaranya menggema dalam kepalaku, bukan dari mulutnya. Pulang? Jika sudah masuk ke dunia ini, pulang bukan perkara mudah. Aku kabur. Tapi kemanapun aku berlari, jalan kampung itu berputar-putar. Aku kembali ke tempat yang sama. Semua orang di kampung itu mulai memandangiku dengan mata kosong. Ada yang wajahnya terlalu pucat, terlalu besar, terlalu licin. Bahkan ada yang kakinya tidak menyentuh tanah, malah mulai turun. Tapi anehnya, langit tetap seperti senja tak berujung. Tak pernah gelap, tak pernah terang. Aku bersembunyi di balik pohon besar, menangis ketakutan. Tiba-tiba seseorang menyentuh pundakku, seorang anak kecil, perempuan, dengan rambut sangat panjang dan kulit seperti lilin. "Kak, mau pulang ya?" katanya. Iya adik, aku mau pulang." Dia menatapku dengan tatapan sendu. "Kalau mau pulang, jangan makan apapun di sini. Jangan bicara terlalu banyak. Jangan tidur lagi. Kalau tidur, kamu akan jadi salah satu dari mereka." Aku harus kemana? Dia menunjuk ke arah hutan lebat di ujung kampung. "Tapi hati-hati, banyak yang menunggu kamu lengah." Aku berlari ke hutan. Suasana makin mencekam. Suara-suara aneh memanggil namaku. Terkadang terdengar suara ibuku, suara sahabatku, bahkan suara atasanku memanggil, "Dani, di mana kamu?" Tapi, aku tahu itu hanya tipuan. Aku terus berjalan, sampai akhirnya kulihat masjid tua dari kejauhan. Bentuknya sudah seperti semula. Kusam, lampu temaram, aku berlari ke arahnya. Begitu aku menginjak lantainya, semuanya gelap, aku terbangun. Masih malam, masjid kosong, tak ada siapa-siapa. Aku keluar, kampung Karangpandan terlihat normal. Langit gelap, tapi ada suara kendaraan, suara jangkrik, suara dunia nyata. Aku menangis sejadi-jadinya. Pagi harinya, aku menemui warga dan bertanya soal masjid itu. Seorang bapak tua berkata, "Masjid itu dulu pernah ditinggal puluhan tahun," katanya. "Kalau orang tidur di sana tanpa izin, jiwanya bisa masuk ke alam lain."
Beberapa nggak balik. Kau beruntung bisa keluar. Sejak saat itu, aku tak pernah berani tidur di sembarang tempat. Apalagi masjid tua yang kosong. Karina, bisa jadi jalan masuk ke dunia yang tidak kita kenal. Dan kadang, tidak ada jalan pulang.